DO to CEO. Halo guys, tahu gak sih sekarang kita lagi ada di mana? Yap, sekarang kita lagi ada di toko skincare Rahasia Cantik. Siapa sih yang gak tahu toko skincare yang satu ini yang banyak banget digemari oleh wanita-wanita yang ada di Pontianak? Nah guys, buat kalian yang belum tahu, Rahasia Cantik ini merupakan toko skincare viral nomor 1 di kota Pontianak. Buat kalian yang ingin kesini, bisa banget guys, letaknya ada di Jalan Sungai Raya Dalam. Dan pusatnya terletak di Jalan Alianyang guys. Nah, yang menarik nih guys, ternyata owner Rahasia Cantik ini merupakan salah satu alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis Untan. Dan dengar-dengar katanya nih guys, ownernya itu hampir di DO loh. Hah? Masa sih Share? Tapi meskipun hampir di DO, ownernya keren banget ya Share, bisa membangun toko skincare ini. Bener banget Al, makanya kita penasaran banget untuk melakukan podcast di sini. Yuk ikutin perjalanan kita hari ini. Let's go! Hai guys, selamat datang di podcast kami, yaitu From DO to CEO. Nah, sekarang kita udah ada di Rahasia Cantik nih guys. Di sini kami akan menggali lebih dalam tentang perjalanan dari Rahasia Cantik itu sendiri sampai bagaimana mereka bisa menjadi toko skincare yang diminati oleh wanita zaman sekarang. Dan guys, ini kita udah ada yang mewakilkan CEO dari Rahasia Cantik nih. Halo kak. Lagi sibuk apa aja nih kak? Untuk kesibukannya hari-harian sama yang seperti yang kalian lihat. Nah ini di toko juga yang maksudnya menjalankan kegiatan-kegiatan di toko, terus mengawasi juga kegiatan-kegiatan harian di toko. Nah guys, jadi di podcast ini kita akan mengulik nih guys, apa sih rahasia sukses dari Rahasia Cantik. Oke, stay tune guys. Nah Kak Fitri, apa sih yang menjadi inspirasi kakak nih untuk memulai bisnis skincare di era sekarang nih Kak? Yang menjadi inspirasi, nah mungkin awalnya saya bilang dulu ini saya menjawab untuk mewakili dari CEO dari Rahasia Cantik ini sendiri. Nah kalau misalnya untuk inspirasinya itu pertama itu awalnya memang dari ownernya itu dia ada permasalahan wajah ya, breakout, namanya cewek-cewek ini kan breakout. Akhirnya cobain lah satu produk masker, berhasil nih di wajahnya. Terus kepikiran juga kenapa nggak coba jual aja, dan kebetulan waktu itu juga pas lagi covid ya, jadi kan coba di rumah aja nih, nggak ada kegiatan. Nah itu pastilah lebih banyak cari kegiatan di rumah, coba jualan, dan ternyata alhamdulillah lancar dan laris. Ternyata pas covid itu makin laris, sekarang kan cuma di rumah aja nih. Nah akhirnya jadilah yang awalnya cuma jari dagangan biasa akhirnya bisa terbentuk Rahasia Cantik. Nah dalam kakak membuka bisnis ini apa sih kak tantangannya? Kalau tantangan tuh udah pasti banyak ya. Nah cuman di era-era sekarang ini, di gempuran sekarang tuh memang tantangan terbesarnya tuh di online. Karena kan sekarang udah semua kan serba sistem digital. Jadi kita di Rahasia Cantik juga terus upgrade diri, mengupgrade diri supaya kita bisa tetap trendy, tetap ikut dengan tren-tren terkini, jadi tetap selalu up to date gitu. Terus Kak, Rahasia Cantik ini kan bisa dibilang sudah bisa bersaing dengan toko-toko skincare yang banyak di Pontianak. Rahasia Cantik ini punya program loyalty nggak sih buat menjaga konsumen agar tetap stay di belanja di sini? Kalau buat program utama kita ya, maksudnya selain kami misalnya juga kan mengarahkan member-member, selain mereka berjualan juga bukan yang cuma sekedar untuk kita jualan cari untung, tapi memang program unggulan kita Rahasia Cantik seperti yang mungkin teman-teman tahu itu memang kita nomor satunya tetap pelayanan. Ya pelayanan, makanya kita di sini di Rahasia Cantik itu kita nyediain alat untuk skin check. Nah jadi kita buat customer yang belanja itu mereka bisa melakukan skin check dulu gratis tanpa biaya, tanpa minimal belanja. Jadi kalau cuma mau datang cuma mau skin check aja itu sekarang nggak apa-apa. Jadi kan mereka customer itu juga bisa dapat produk itu yang sesuai dengan permasalahan wajah, jadi nggak yang asal-asal beli gitu, malah coba-cobain produk justru malah nggak cocok kayak gitu kan. Dan mereka juga bisa menyesuaikannya dengan range budget mereka maunya berapa seperti itu. Jadi Kak, kan kita udah bisa lihat Kak ya, Rahasia Cantik kan udah bisa dibilang sukses nih Kak, membuka toko skincare di Pontianak, terus udah punya cabang juga Kak ya? Iya, ini cabang keduanya sebenarnya. Nah kan kebetulan kan CEO kan Kak
Universitas Tanjung Pura, manajemen juga. Terus kita lihat juga riwayatnya kan hampir DO gitu Kak ya. Itu punya ini nggak sih Kak, dalam membangun brand Rahasia Cantik itu ilmu apa aja sih yang ada di waktu kuliah manajemen dulu Kak? Kalau untuk ilmu manajemen sih sebenarnya semuanya kepake ya, gitu kan, walaupun tadi seperti yang disebutkan. Nah cuman kayak ilmu manajemen itu benar-benar terimplementasi lah untuk pembangunan, maksudnya perjalanan Rahasia Cantik ini sendiri ya, dari ilmu marketingnya, SDM-nya, keuangan, Segmenting juga ya, kan? semuanya. Nah cuman yang paling penting di sini itu kita bagian dari SDM sama keuangan. Nah kalau misalnya memang sumber daya kita bagus nih, pasti kelancaran suatu usaha itu juga pasti bakal lebih bagus, perjalanan juga perkembangannya, dan sama keuangan yang paling penting ya, gimana caranya kita memanage jadi supaya enggak nanti kalau masalah keuangan ini kan agak sensitif dan namanya SDM dan keuangan yang memang ilmu manajemen yang kita jaga. Karena Rahasia Cantik memang berfokus ke pelayanan. Iya, jadi benar SDM-nya sekali. benar-benar harus diperhatikan. Iya. Apa nih Kak rencana ke depannya untuk Rahasia Cantik? Apakah akan membuka cabang baru atau membuka usaha lain lagi Kak? Insya Allah sih kalau misalnya jalan lancar dan memang lagi dengan persiapan yang matang juga, ini Rahasia Cantik insya Allah akan ada cabang ketiga gitu. Nice, keren. Tapi sedang inilah ya, diplankan matang-matang jadi supaya lebih sip juga. Dan sekarang sih juga untuk ownernya juga sedang udah membuka ini lagi nih, usaha baru lagi, aksesoris wanita sama mainan anak-anak viral. Jadi nggak cuma nge-stuck di bagian sini aja, jadi bisa berkembang lebih lagi. Explore ke bagian yang lain. Iya, jadi bisa explore lebih. Kakak, ini yang paling ditunggu-tunggu buat kalangan anak muda nih, Kak. Apa sih pesan untuk anak-anak muda yang mungkin masih takut atau ragu gitu kalau udah mulai bisnis tentang apapun itulah, bukan hanya di skincare Kak ya. Jadi itu kayak gimana sih cara memantapkan untuk memulai bisnis gitu Kak? Yang penting satu sih, niatnya juga sama kayak ada keinginan. Nah, sama memang kalau misalnya kita ada niat atau ada keinginan, tapi kalau kita nggak berani untuk maju, pun sebenarnya kita mungkin harus berani mencoba. Jadi kalaupun kita udah mencoba, kita udah tahu gimana, dan tetap semangat terus ya, namanya bisnis jatuh bangun itu wajar. Tapi gimana caranya kita bisa menjaga semangat itu supaya bisnisnya tetap lancar. Yang penting konsisten Kak ya. Nah, konsisten dan sabar juga, karena kan nggak ada hasil bisnis yang langsung instan gitu kan, semuanya berproses. Oke guys, terima kasih karena sudah menonton video ini sampai akhir di podcast kita From DO to CEO. Semoga kalian yang nonton mendapatkan hal-hal positif dari podcast kami, seperti tentang bagaimana mengembangkan toko atau ilmu-ilmu apa aja nih yang perlu dipersiapkan untuk membangun bisnis. Jadi bagi kalian yang masih mahasiswi ini boleh banget cobain resep dari kakaknya buat mulai bisnis. Jadi jangan takut, yang penting itu yang pertama doa Kak ya, dan harus ada actionnya. Jadi kalau cuma niat itu kayaknya juga nggak bisa guys. Oke Kak. Oke guys, sekian dari podcast kami. Terima kasih kepada Kak Fitri selaku manajer di Rahasia Cantik. Terima kasih waktunya Kak. Terima kasih juga ilmunya. Sekian dari kami. Terima kasih. Video. Udah selesai guys, tinggal pulang, tinggal ngedit. Fighting.